Tunas Karya dibuat oleh kelompok SDN 7 Ampenan. Yang pertama, Aina Herawati, yang kedua, Fajar Tika Agung Sasaka Putra, yang ketiga, Dian Islamiati, keempat, Fatmawati, yang terakhir yaitu Muhammad Yaumil Ahyar. Pemikiran KHD yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Bentuk pengimplementasian seni Banjar atau tunas karya sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat atau tenaga. Yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Tunas karya adalah sebutan atau tradisi yang biasa dilakukan masyarakat suku Sasak. Tunas karya juga berarti meminta bantuan atau gotong royong ketika ada kegiatan tradisi pada masyarakat Sasak. Apabila salah satu anggota masyarakat memiliki acara hajatan seperti pernikahan, sunatan, pun ketika ada yang meninggal, maka yang menjadi tuan hajat akan meminta bantuan atau pertolongan dari masyarakat. Biasanya masyarakat akan dipanggil atau datang sendiri ke tempat acara. Masyarakat akan memberikan bantuan untuk pelaksanaan acara tersebut. Bantuan tersebut termasuk dalam menyiapkan makanan untuk jamuan tamu maupun untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ketika acara. Tradisi saling membantu tanpa mengharapkan imbalan disebut tunas karya atau gotong royong. Tunas karya dalam istilah bahasa Sasak berasal dari dua kata, yaitu tunas dan karya. Tunas berarti meminta bantuan dan karya berarti pekerjaan atau kerja. Kegiatan tunas karya yaitu bekerja bahu-membahu untuk melancarkan acara atau hajatan mulai dari persiapan hingga acara selesai. Kegiatan tunas karya biasanya dilakukan oleh kalangan keluarga, kerabat, tetangga, hingga warga dusun dari Epin Gawe atau orang yang memiliki acara. Tidak hanya Merari yang menggunakan tradisi ini, tetapi acara-acara seperti nyunatan, ngurisan, bahkan kematian menggunakan tradisi meminta bantuan atau dalam bahasa Sasak disebut tunas karya. Jadi setelah mengetahui adanya acara tanpa diminta atau dipanggil, biasanya masyarakat akan datang membantu ke tempat acara dengan senang hati. Tunas karya juga memiliki beberapa manfaat, yakni untuk menyambung tali silaturahmi antara masyarakat, mempermudah pekerjaan pada acara tersebut, dan memperlancar jalannya suatu acara. Setelah semua pekerjaan dilakukan, biasanya semua masyarakat yang ada di acara tersebut akan melakukan kegiatan tunas karya, akan menghidangkan makanan yang telah dimasak dan akan menghidangkan ke tamu undangan yang datang menggunakan nare atau dulang. Orang yang datang melakukan tunas karya kebanyakan laki-laki dan mereka biasanya membawa pisau atau golok yang bisa digunakan untuk membantu dalam kegiatan tersebut. Biasanya tunas karya dilakukan ketika malam acara sampai selesai. Setelah semua tamu undangan datang, biasanya para masyarakat yang datang untuk tunas karya akan makan bersama. Berikut contoh dari tunas karya. Kekuatan konteks sosial budaya, sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran KHD. Yang pertama gotong royong, yang kedua nasionalisme, yang ketiga religi, yang keempat mandiri, yang kelima budi pekerti, yang keenam tanggung jawab, dan yang terakhir integritas. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah, yaitu yang pertama nilai moral, yang kedua nilai estetika, ketiga nilai budaya, keempat nilai pendidikan atau edukasi, dan nilai terakhir yaitu nilai kepercayaan.
Satu, kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah yang dapat diterapkan. Yang pertama, pemikiran KHD tentang budi pekerti atau watak atau karakter. Melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Yang kedua, ajaran budi pekerti tidak terlepas dari trilogi pendidikan KHD, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, yang kedua Ing Madya Mangunkarsa, dan terakhir Tuturi Handayani.